6 IAIN Kediri. Dalam tugas mata kuliah Micro Teaching dengan dosen pengampu Ibu Dwi Sinta Rahayu MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita pada pertemuan kali ini bisa bertemu lagi. Sebelum kita lanjutkan pelajaran pada pertemuan kali ini, untuk ketua kelas silahkan memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Semua sudah hadir? Sudah. Nggak ada yang absen? Tidak ada. Saya absen dulu. Ika, Intan, Nabila, Alvina, ya masuk semua ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bahagia? Bahagia. Nggak ada yang sakit ya? Tidak. Oke. Pada pertemuan kali ini akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang perbandingan. Nah, ada yang tahu? Ada yang masih ingat nggak perbandingan pada pertemuan sebelumnya? Apa itu perbandingan? Membandingkan dua. Ada yang bisa melengkapi lagi? Membandingkan dua atau lebih. Membandingkan dua atau lebih besaran yang sejenis. Terus untuk contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari membandingkan apa? Contohnya? Bandingkan umur. Di sini umurnya sama semua? Tidak. Ada berapa? 14. 14 dibanding 15. Ini yang sejenis ya. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas selanjutnya perbandingan, yaitu jenis-jenis perbandingan. Jenis-jenis perbandingan sendiri itu ada dua, yaitu yang pertama perbandingan senilai, yang kedua Perbandingan tidak senilai. Perbandingan tidak senilai atau biasa disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perbandingan senilai. Nah, untuk yang perbandingan berbalik nilai akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke. Tujuan pembelajaran kali ini adalah agar kalian mengetahui dengan jelas apa itu perbandingan senilai. Selain itu, dapat menggambarkan perbandingan senilai dengan tabel, dengan grafik, dan dengan persamaan. Selain itu, kalian juga bisa menyebutkan kegiatan-kegiatan atau masalah-masalah di kehidupan kita sehari-hari yang ada kaitannya dengan perbandingan senilai. Oke, sudah siap untuk pembelajaran kali ini? Siap. Pada pertemuan kali ini saya akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Jadi masing-masing berisikan 2 orang. Silakan nih. Yang belakang. Nanti yang mendapatkan warna sama berarti dia satu kelompok. Sebutkan apa? Hijau. Oke, berarti apa? Berarti satu kelompok ya. Intan sama Ika satu kelompok, Nabila sama Elvina satu kelompok. Oke, teman-teman udah tahu kelompoknya ya? Sudah. Masing-masing kelompok akan saya beri satu lembar kerja kelompok. Nanti satu kelompok wajib mengumpulkan ini, mempresentasikan hasil kerjanya. Iya. Nah, untuk mengerjakan ini saya kasih alat peraga masing-masing, yaitu berupa ini. Nanti sudah saya siapkan. Nanti untuk mengerjakan yang ada di lembar kerja kelompok. Untuk petunjuknya silakan dibaca, ada di sini. Bisa dimengerti? Siap, bisa. Siap. Oke. Silakan mulai dikerjakan. Nanti apabila ada yang kesulitan didiskusikan terlebih dahulu dengan anggota satu kelompok. Apabila masih ada yang bingung silahkan angkat tangannya. Bisa dimengerti? Siap.
Saya. Ya, bagian apa? Ini caranya gimana? Ini nanti ada yang kesusahan untuk kelompok belakang? Ada. Oke. Angkat tak belum. Mana? Susahnya di mana? Ini. Gimana? Sudah selesai? Sudah. Oke. Untuk yang kegiatan awal di situ ada berapa soal? Ada 2 ya? Iya. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan perbandingan? Membandingkan adalah membandingkan dua besaran dalam satu jenis. Oke. Untuk yang kedua yaitu ada berapa jenis dari perbandingan? Sebutkan. 2. Apa saja? Perbandingan senilai dan tidak senilai. Oke. Kelompok berapa nih yang mau maju untuk kegiatan yang pertama? Saya. Kelompoknya yang depan ya. Depan. Oke, silahkan presentasikan ke depan. Ada berapa? Itu ukuran berapa? Setelah diukur tadi. Ukuran 60 cm. Ada berapa? Kertasnya hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, berarti saat 60 cm tali berarti yang dibutuhkan kertasnya ada 12. Oke, lanjutkan. Ini pertanyaannya gimana? Jika terdapat tali sepanjang 100 cm, berapa banyak potongan kertas yang dapat dirangkai? Oke. Dapat 8, 100 dicari 40 dibanding 100 sama dengan 8 dibanding X. 40X sama dengan 100 dikali 8. 40X sama dengan 800. X sama dengan 800 dibanding 40 sama dengan 20. Oke, jadi kesimpulannya gimana? Panjang tali, maka semakin banyak potongan kertas yang dapat dirangkai, dan semakin pendek tali, maka semakin sedikit potongan kertas yang dapat dirangkai. Oke, tepuk tangan. Oke, lanjut selanjutnya kita bahas ya. Untuk yang pertama tadi kita akan membahas tentang bagaimana dalam bentuk tabelnya ya. Setelah percobaan teman-teman itu gimana? Saat talinya berapa tadi yang paling kecil? 8. 60. Berapa talinya? Oh, 40. 40. Saat 40 berapa banyak kertas yang di 8. 8. Kemudian ada tali yang kedua 60. 60. 12. Oke. Ini adalah dalam bentuk tabel. Sekarang dalam bentuk grafik nih. Panjang tali di sini adalah 40, maka kertas yang dibutuhkan berapa? 8. Di sini 8. Kemudian talinya berapa sini? 60. Yang dibutuhkan ada berapa? 12. 12. Sebelah sini. Nah, kemudian tadi kita ketemu juga berapa? 100. 100 sebelah sini. Berapa talinya? Talinya, kertasnya 20. Berarti saat kita ambil garisnya, maka garisnya akan lurus ke atas. Nah, ini bentuk grafik nih. Untuk bentuk persamaannya seperti ini tadi udah dijelaskan tentang persamaan. Oke. Nah,
dari kegiatan-kegiatan ini tadi berarti kita dapat mempresentasikan atau menggambarkan perbandingan senilai itu dalam 3 cara, yaitu dari cara tabel, grafik, persamaan. Nah, ini hasil-hasilnya. Kemudian dari kegiatan-kegiatan ini kita dapat simpulkan bahwa semakin panjang tali maka Semakin banyak kertas yang dihasilkan. yang dibutuhkan ya. Kemudian semakin pendek tali maka semakin sedikit Kertas yang dibutuhkan. Oke. Nah, untuk memperjelas kalian, sebentar. Ada yang ditanyakan nggak dari sampai sini? Tidak. Sudah paham ya? Sudah. Oke. Untuk memperpaham lagi materi tentang perbandingan senilai, saya akan kasih kalian video penjelasannya. Silakan disimak baik-baik. Perbandingan senilai. Nah, ada juga yang bilang seharga. Nah, perbandingan senilai atau seharga ini adalah perbandingan antara dua besaran yang apabila salah satu besaran nilainya semakin besar, kan ada dua besaran nih. Nah, salah satunya semakin besar, maka nilai besaran yang lain juga makin besar. Atau sebaliknya, kalau yang satu makin kecil, maka besaran yang lain pun semakin kecil. Jadi senilai. Ya, jadi sama-sama kalau makin besar satunya makin besar, satunya kecil, maka yang satunya lagi pun makin kecil. Nah, notasinya nih, kalau perbandingannya A per B senilai dengan C per D, maka nanti perhitungannya adalah A per B sama dengan C per D. Jadi sama, senilai ya, nulisnya nggak usah dibalik-balik karena senilai. Oke, contohnya apa nih perbandingan senilai? Misalnya, perbandingan antara jumlah roti yang akan dibuat dengan tepung yang dibutuhkan. Oke, paham nggak sampai sini? Paham ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Oke. Jadi perlu saya ulangi kembali. Jadi apabila suatu besaran itu semakin besar, maka besaran yang lain juga akan semakin besar. Dan apabila besaran yang satu itu semakin kecil, maka besaran yang lainnya juga akan semakin kecil. Jadi berbandingnya senilai. Jadi semakin besar, semakin kecil, semakin kecil. Ada pertanyaan? Tidak? Paham ya sampai sini? Untuk mengetahui seberapa paham kalian tentang perbandingan kali ini, saya akan memberikan penilaian individu. Silakan dikerjakan. Gimana? Sudah selesai pengerjaannya? Sudah. Kalau sudah, silakan dikumpulkan. Untuk tugas kalian yang ini nanti akan saya masukkan ke dalam penilaian harian. Oke, siap ya? Siap. Nah, untuk pertemuan kali ini kita telah belajar tentang apa saja tadi? Persamaan. Apa? Perbandingan Perbandingan senilai. dapat dicari dengan menggunakan tabel, grafik. Oke, ada 3 cara ya berarti. Iya. Ya, terus kemudian kesimpulannya tadi apa? Semakin besar besaran, maka besaran yang lain juga Semakin besar. Kalau besaran yang ini kecil, maka semakin kecil. Nah, oke, bisa dipahami ya? Siap. Bisa. Kemudian ada yang bisa menyontohkan untuk dalam kegiatan dalam kehidupan sehari-hari tentang perbandingan senilai. Roti. Semakin banyak kita membuat roti, maka semakin banyak juga tepung yang dibutuhkan. Selain itu apa lagi? Semakin jauh kita perjalanan, maka semakin banyak bahan bakar yang dibutuhkan. Sama lagi, kalau misalkan kalian membeli es, semakin banyak es yang dibeli, maka semakin banyak uang yang dibayarkan. Oke, bisa dimengerti sampai sini? Bisa. Dan untuk
jenis perbandingan yang tidak senilai akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk mengetes kalian tentang pemahaman kalian mengenai perbandingan kali ini, silahkan nanti dibuka buku paketnya, dicari soal yang ada kaitannya tentang perbandingan senilai. Sampai sini bisa dimengerti? Siap, bisa. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang bertanya? Nggak ada? Sudah cukup jelas ya? Cukup, oke. Sebelum kita akhiri, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa kali ini. Berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan meninggalkan tempat.